anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama saya, Dewi Ratnaningrum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu teks laporan hasil observasi. Di bab baru tentang teks laporan hasil observasi, kita akan mempelajari apa saja ya? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian teks laporan hasil observasi, ciri bahasa teks laporan hasil observasi, kalimat utama dan gagasan utama, dan yang terakhir, buat peta konsep informasi teks laporan hasil observasi. Langsung ke materi yang pertama. Pengertian teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Ini yang akan kita bahas adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dimulai dari kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh dari kalimat definisi. Oke, ada dua kalimat ya. Yang pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang kedua, wayang golek yaitu wayang yang menggunakan boneka sebagai pemeran tokoh. Bisa kalian perhatikan, itu ada satu kata yang saya beri warna merah. Ada kata adalah dan kata yaitu. Jadi, di kalimat definisi itu nanti kalian bisa menemukannya dengan cara melihat apakah di situ ada kata adalah, yaitu, yakni, ialah, merupakan. Seperti itu ya. Jadi itu ciri-ciri dari kalimat definisi. Selanjutnya, ciri bahasa yang kedua adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ialah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Nah, mari kita perhatikan contoh dari kalimat deskripsi. Contohnya, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Bisa dibedakan ya dengan kalimat definisi. Di kalimat deskripsi itu jadi menggambarkan atau menjelaskan secara rinci. Tuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang diperjelas oleh kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf. Kalimat utama ini berisi gagasan utama. Selanjutnya, gagasan utama. Gagasan utama ini adalah ide yang menjadi tema dari suatu paragraf. Ingat, gagasan utama itu berarti ada di dalam kalimat utama. Bagaimana cara kita mencarinya? Perhatikan contoh berikut. Contoh kalimat utama dan gagasan utama. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh dari kalimat utama dan gagasan utama.
Ini ada sebuah paragraf. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko seseorang untuk menderita penyakit jantung koroner. Sebenarnya, banyak faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kolesterol. Tetapi, yang dianggap paling besar perannya dalam masalah tersebut adalah tingginya konsumsi lemak serta kandungan konsumsi asam lemaknya. Dalam hal ini, minyak goreng merupakan sumber lemak yang tidak baik. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Oke, bisa kalian lihat ada dua kalimat yang saya tebalkan. Nah, disitulah letak kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utamanya itu bisa kalian lihat dari kalimat awal sampai titik ini ya. Selanjutnya, ide pokoknya atau gagasan utamanya ada di dalamnya. Jadi, gagasan utama dari paragraf tersebut adalah kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Oke, seperti itu cara mencari kalimat utama dan gagasan utama. Selanjutnya, untuk mengetahui atau menambah pemahaman kalian, mari kita berlatih. Ini ada soal, buatlah sebuah peta konsep. Perhatikan gagasan utama tiap paragraf dalam membuat peta konsep yang berisi informasi pada teks laporan hasil observasi yang kamu baca. Jadi, kalian itu mencari dulu teks laporan hasil observasi. Kemudian, tentukan kalimat utamanya, gagasan utamanya, dan yang terakhir, baru kalian buat peta konsep. Seperti itu tugasnya. Oke. Video pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi sudah selesai, materi sudah selesai, dan tugas sudah diberikan. Sekarang, silahkan dikerjakan dan kumpulkan tugas tersebut ke Bapak dan Ibu gurumu untuk mendapatkan umpan balik. Materi sudah selesai, terima kasih, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.